Karena itu, mari sama-sama kita ikuti nanti tausiah disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ahmad Subhan MPDI. Waktu kami persilakan. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para orang tua kami, para guru, para kiai, para ajengan, para sepuh, bini sepuh yang sangat kami muliakan, dan kita pasti selalu berdoa mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi teladan bagi kita di kampung yang kita cintai ini. Wabil khusus orang tua kami yang malam ini jadi malu, kok malah beliau yang jadi pembawa acara.
Mudah-mudahan Bapak Haji selalu sehat walafiat ya, karena ini udah lama, udah berapa tahun gak ketemu beliau. Malam ini Allah perkenankan bertemu kembali. Dan sekarang sudah naik makom, biasanya duduk di bawah, sekarang sudah duduk di atas. Mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Guru kita yang sama-sama kita muliakan, Ahibirul Mukarram Al-Ustadz Arifin, yang telah memandu kita pembacaan surat Yasin, zikir dan tahlil. Mudah-mudahan beliau diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar dari almarhumah Ibu Sawiyah binti Haji Soaib. Mudah-mudahan beliau di alam kuburnya dirahmati, disayangi Allah Subhanahu wa taala. Dan keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan diberikan ketetapan iman dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta para bapak dan ibu sekalian yang mudah-mudahan ini malam Sayyidul Ayyam, malam yang terbaik. Mudah-mudahan di samping kita berdoa untuk almarhumah, Allah kabul doa untuk kita juga menjadi orang yang istiqomah. Ya, sebagaimana pasti besok Jumatan diingatin lagi, ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan Islam husnul khatimah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah dan sholawat serta salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang sangat saya hormati, di awal kalau boleh saya ingin sedikit bertanya. Ini kalau boleh. Kira-kira kalau ada murid sekolah, tapi bukan online ya, masa-masa sebelum pandemi atau nanti setelah pandemi, itu yang namanya sekolah ada aturan seragam nggak? Ada ya? Biasanya kalau Senin pakai baju apa? Berarti pernah sekolah semua ini ya? Ya. Kalau Sabtu biasanya? Sekarang libur, dulu pramuka ya? Kira-kira nih anak murid sekolah hari Senin masuk sekolah nggak pakai seragam, pakaiannya bebas sendiri, kira-kira boleh masuk kelas nggak? Nggak boleh kan? Makanya saya berkata begini, sebenarnya ingin sedikit menjelaskan, ini ustadz dari mana kok pakaiannya begini? Ya, takut tadi ada yang kabur, nggak, saya takut pemburu hantu katanya. Saya ini kalau malam Jumat jarang banget nerima yang namanya undangan. Karena malam Jumat waktunya ngaji. Ya, ngaji saya kalau dulu masih deket di Puri Kembangan. Saya ngaji dari 2001 di Puri Kembangan, Kedoya, di Majelis Zikir As-Samawat Kiai Sa'adi Al-Batawi. Mungkin ada yang kenal ya? Ya. Kiai Sa'adi Al-Batawi itu ngaji, muridnya tuh semua begini sama. Mau yang satpam, mau yang kuli, mau yang guru, mau yang dosen, sampai jenderal sekalipun kalau udah ngaji pakai seragam. Ini seragamnya. Jadi ini karena mau langsung ngaji, seragam saya begini. Ilokan mau ngaji pakai training kan gak mungkin. Jadi saya pakai ini adalah pakaian seragam ngaji, karena sekarang ngajinya udah nggak di Puri Kembangan lagi. Sejak 2015-an, 2016 lah, itu sudah pindah ke Tanjung Burung di Paku Haji. Karena alhamdulillah di sana masjid kita sudah selesai. Kalau waktu di Puri Kembangan ngajinya subuh itu nggak mungkin sholat jamaah karena posisi kiblat dan tempat nggak mungkin. Makanya banyak fitnah, ngaji sama juga nyari jarum kampak hilang. Itu kan Betawi tuh, ya kan, nyari jarum kampak hilang. Ngapain ngaji dibela-belain kok sholat subuhnya nggak jamaah? Nah kalau sekarang alhamdulillah bisa. Ya, jadi malam Jumat ini biasa kami ngaji, doakan saya pengen istiqomah. Sekarang saya menginjak tahun yang ke-21. Artinya sudah 21 tahun saya jadi murid Kiai Sa'adi Al-Batawi. Pengen saya mah sampai mati istiqomah. Alhamdulillah. Amin itu enak banget bagi saya katanya. Ya.
Nah, alhamdulillah hari ini saya mendapat kesempatan dari Bang Agus kemarin ke rumah. Ke rumah udah yakin banget. Alamatnya di sono, saya belum jawab bisa apa enggak. Itu udah yakin banget ya. Ustaz tahu tukang duren? Tahu. Tukang duren ada depan ya? Kenapa saya tahu tukang duren? Karena duren itu makanan yang paling saya kagak demen. Baunya aja saya udah mabok, gimana harus makan, ya kan? Ini gang ini juga bagi saya ini baru pertama kali saya masuk, ya. Karena yang minta nih Bang Agus, dan saya dulu nempel dekat rumah almarhum Bapak Haji Suaib, ini keluarga besar semua. Ya, saya dari Kebon Nanas, Kebayoran Lama, pindah ke Gang Madu, ke Bantenan atau sebenarnya itu masih ke Bantenan ya? Masih ke Bantenan. Di Kebantenan itu saya kenal Kong Sueb dulu namanya. Ternyata namanya Suaib, namanya Kong Sueb. Ya, itu tempat saya biasa nyiram pohon kangkung, pohon bayang bareng beliau itu. Jadi bapak saya itu petani, ya. Sampingannya ojek, keren ya. Pagi tani, malam ojek. Duitnya? Ya banyak recehan, ya. Nah, makanya saya bilang insya Allah nanti saya hadir. Dan alhamdulillah saya nggak nyangka. Saya pikir di masa pandemi seperti ini yang ngaji paling 15-20 orang, tapi ternyata alhamdulillah. Dan wajar, kenapa? Karena di sana gangnya sempit, tapi di sini masih lega, masih ada pohon apa tuh, jambu Jamaika ya. Dulu mah jambu pol disebutnya. Sekarang disebutnya jambu Jamaika. Mudah-mudahan silaturahmi ini membawa berkah buat kita semua. Ya, dan insya Allah mudah-mudahan Allah turunkan ilmu yang bermanfaat buat kita. Mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita sebut dulu. Saya diajarin pakai sadi begitu. Kalau mau ngaji sebut dulu nama 2 orang tua. Karena kalau nggak ada orang tua kita nggak bisa begini. Yang ngandung kita bagaimana, ngelahirin kita, didik kita. Mudah-mudahan yang masih hidup sehat walafiat. Orang tua kita yang udah meninggal dunia, mudah-mudahan malam ini kuburnya dijadikan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Pak Kiai Sadi juga ngajarin, lo ceramah di mana? Sebutin nama guru yang pernah ngajar di situ. Saya ingat ada guru besar kita di sini, almarhum Kiai Haji siapa? Tohari. Ya, Kiai Haji Tohari, kemudian Kiai Hasan Basri, Abbas Basri ya? Abbas Basri, dan semua guru-guru kita ini nggak boleh kita lupain. Mudah-mudahan mereka di alam kuburnya disayangi, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Baik Bapak Ibu sekalian, materi terakhir yang saya dengar dari Pak Kiai Sadi itu surat Al-Hajj. Jadi saya ceramah dimanapun tuh materi yang disampaikan Pak Kiai Sadi saya sebar kemana-mana dengan tujuan sambil nginget dan mudah-mudahan manfaat. Karena ilmu yang manfaat itu nanti kalau kita ini mati, ilmu itu yang pernah disampaikan akan mengalir sampai hari kiamat. Amin. Termasuk doa-doa kita nih, anak soleh yang ngedoain almarhum Ibu Sawiyah binti Haji Suaib udah meninggal, tapi ini anak yang soleh ngedoain, suami yang taat ngedoain, tetangga yang baik ngedoain, itu ngalir terus, ya. Nah, yang disampaikan Pak Kiai Sadi yang terakhir itu sebelum nanti malam Jumat apa yang akan beliau sampaikan lagi, itu Allah ya memanggil kita di dalam surat Al-Hajj, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita buka surat Al-Hajj itu sebelum penutup ayat 78 di ayat ini ngaji boleh nggak nih? Boleh ngaji nih Pak. Enggak, takutnya Ustadz ngaji, orang suruh tahlil doang sebentar. Oh, tahlil malam Jumat? Oh gitu. Gak apa-apa nih Pak? Lanjut. Sampai jam berapa? 1. Kok enggak? Ngaji, enak aja. Saya mau berangkat jauh ini. Ya, secukupnya aja ya. Allah memanggil kita di dalam surat Al-Hajj ayat 77. Panggilannya resep banget nih Pak. Resep banget dah.
Makanya kita contoh nih, saya juga lagi belajar. Panggilannya itu ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini kan contoh luar biasa. Allah Tuhan kita, Pak Ibu. Kau manggil kita sopan banget. Nggak panggil aja ya insan, wahai manusia, enggak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Makanya kalau kita tengok guru-guru kita, ya Muallim Syafi'i Hazami almarhum, yang lebih dulu lagi Muallim Kiai Haji Abdullah Asy-Syafi'i almarhum, yang belum lama Kiai Tohari juga almarhum, itu ngajarin banget manggil orang itu kudu dengan panggilan yang baik. Karena Allah sendiri yang punya kita, artinya kita ini punya Allah. Tapi kalau Allah manggilnya sopan banget. Kemarin bulan puasa panggilannya enak banget. Pakai ya ayyuhallazina amanu. Ini dipanggil lagi ya ayyuhallazina amanu. Tapi kenapa kok manusia kalau manggil banyak yang semau broknya aja? Semau broknya ngerti kagak nih? Ya, semaunya aja manggil orang. Udah gitu, saya sih tahu begini mah di Kebon Adas dulu enggak. Saya taunya mah pas tinggal di Kebantenan. Orang gemuk mah debol. Ya kan? Orang rada iteman si keling. Nama Suryadi dipanggil Gusur. Ya kan? Nama bagus-bagus jadi Genok. Macam-macam aja namanya. Ya. Tapi itu kan orang dulu. Kalau kita nih itu jangan diterusin tuh. Panggil namanya siapa? Agus, Ustadz Arifin, ya kan? Siapa lagi? Ibu Sawiyah. Siapa lagi nih? Khalid. Siapa lagi nih? Khadijah. Siapa lagi nih? Yuhi. Hafal saya nama sama anaknya Haji Soaib. Hafal banget saya. Ini Khadijah, ya kan? Tuan dikit Yuhi. Naikkan lagi Burhan. Turun ke bawah matunya Agus. Ya cucunya Agep. Tahu cicitnya siapa? Ya, ini panggilan tuh sebab orang Pak kalau dipanggil enak, ya panggilannya bagus, tuh hati adem. Saya aja pas datang gimana nggak adem tuh Pak. Selamat datang kepada Ustadz Ahmad Suban. Coba selamat datang Buan, dari mana lu? Enak nggak kira-kira? Nih Allah aja Pak manggil kita nih sopan banget. Nah pas dipanggil pasti ada tujuan. Nggak mungkin Pak orang manggil kagak ada tujuan. Emang pernah manggil nggak ada tujuan? Orang marah Pak. Misalnya di sini ada Pak RT nggak di sini? Misalnya ada Pak RT, saya panggil, mana Pak RT? RT, pantesan warganya pada datang. Kagak datang nggak dapat vaksin ente. Ya, misalnya nih Pak RT nih manggil siapa misalnya? Manggil yang namanya warga. Warga semuanya kumpul besok hari Minggu, misalnya. Minggunya karena yang manggil RT semua pada datang nih. Kumpul di halaman rumah nih, di bawah pun jambu bol. Iya kan? Pas udah ngumpul lama, RT yang ditunggu belum keluar. Tiba-tiba pas keluar kan pada nanya, Pak RT, kita udah pada kumpul nih, kan tadi manggil, mau ngapain? Tiba-tiba Pak RT jawab, enggak, manggil aja. Kira-kira marah gak kita? Kita cabut tuh pun jambu. Iya enggak? Yang namanya manggil tuh punya tujuan. Sama Pak, Ibu. Ini panggilan ini Pak, kemarin kita bahas tuh Pak, tiap malam Jumat kita ngaji Pak. Bapak kan ngaji juga nih, saya juga ngaji. Malam Jumat itu kita budayain ngaji. Malam Jumat itu kalau di Arab malam libur, makanya ngaji kita. Kalau di Arab mah malam libur, malam pelesiran, beda. Lari ke pantai, lari ke tempat hiburan. Orang Indonesia enggak, malam Jumat yasinan, tahlil, ya gitu kan ya. Ini malam Jumat sama, cuman kalau saya ngajinya ntar mulai jam 10, selesai jam 3. Itu dari tahun 2001 saya ikutin. Dari mulai 100-an orang sampai sekarang ribuan orang. Itu mulai jam 10 Yasin tahlil, zikir, Riyadus Sholihin. Nanti jam 12 Pak Kiai keluar mengajak membuka Al-Quran. Semuanya wajib bawa Al-Quran, ngaji sampai sekitar jam 3. Habis gitu semuanya dipersilakan untuk makan nasi uduk. Dari dulu sampai sekarang kagak berubah. Nasi uduk, ribuan orang makan nasi uduk dan kagak bayar karena Allah yang jamin rezekinya. Amin. Ya kalau ngaji malam Jumat Bapak mah nggak perlu nasi uduk. Mulai jam berapa? 8. Rapi? Gila kan makan nasi uduk. Capek masak gitu. Iya, ya namanya orang kita yang penting ngaji ya. Ya udah nggak usah banyak-banyak, yang penting ngaji. Kalau udah kuatan dikit boleh dah ngaji banyakan dikit ya. Itu kenapa dikasih makan, karena pulangnya jauh-jauh, jangan sampai pulang ngaji kosong, masuk angin cikaan. Ngerti cikaan?
Nanti sampai rumah domelin bini, kagak ngaji lagi ntar. Kita ntar pulang ngaji pada kenyang. Amin. Ya, ini termasuk kita insya Allah. Makan gak ntar? Ini tahlilan malam keberapa? 40. 40 mah aman. Kalau malam ke-1, ke-2 mah nggak ada dah. Nggak ada kan ya? Adanya malam keberapa? Ke-7, ke-3 ada ya? Iya. Makanya tandain aja tahlilan malam ke-3, malam ke-7 itu rame. Karena yang datang pengen Makan. tahlil. Wah, bukan tahlil, jangan sembarangan makan, mau gampang warteg gak ada ya kan. Pengen tahlil ini. Nah, malam Jumat ini kita disuruh ngaji untuk sama-sama menuntut ilmu. Nih. Nah, yang Allah sampaikan kita dipanggil untuk apa nih? Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu. Disuruh ruku, disuruh sujud, disuruh sembah. Berarti apa maksudnya? Nah, cerdas banget orang dalam ya. Disuruh sholat. Pak, mohon maaf dah. Kenapa sih tadi saya ngajak baca Fatihah dulu buat orang tua? Saya mau nanya nih, ini saya, Bapak semuanya ini saya pastikan ya yang hadir, kira-kira itu hidup sholat maksudnya yang pertama nyuruh sholat, yang pertama ngajak sholat, Kiai Tohari, Kiai Abbas Basri, Habib, Ustad, guru ngaji, apa orang tua? Ayo. Pasti orang tua. Kiai Tohari belum nyuruh, Kiai Abbas Basri belum nyuruh, guru yang lain belum nyuruh, apalagi Habib belum nyuruh dia. Yang pertama ngajakin kita sholat itu pasti mak baba kita. Saya aja inget banget Pak. Walaupun bapak saya tukang ojek, saya muliain banget. Kenapa? Sebelum saya ketemu Kiai Sa'di Al-Batawi, belum ada beliau saat itu. Yang ada bapak saya ngajak ke masjid, waktu sholat di sampingnya saya. Bapak saya takbir. Pas imam baca saya kabur. Ntar pas mau assalamualaikum saya deketin lagi. Kan begitu kita ya. Bener gak kira-kira? Emang ada nih bapak-bapak yang dari kecil sholatnya itu hidup? Ada. Disuruh sholat, wah patuh banget, kagak bercanda di masjid. Ada. Nunjuk dah mana di antara bapak sekalian yang masih kecil itu di masjid hidup kagak bercanda, kagak ribut, tertib banget. Waduh, atur tertib. Ada yang begitu? Ada, tahu saya mah. Yang ada justru sebaliknya, orang sujud taruh lekar pas dia bangun. Iya kan gitu ya. Tapi pinternya luar biasa. Pas udah mulai at-tahiyatul, wah rapi semua. Assalamualaikum, baru bubar semua kan. Tapi paling enggak Pak, kita kenal masjid tuh yang ngajakin tuh ibu bapak kita. Dijewer kita, di sebelah kita, ya, disemburin kita, sampai yang namanya orang tua yang gerada galakan dikit, gayung itu bisa mental ke kita Pak. Saya orang Betawi Pak, itu gayung udah sering lempar ke saya. Walaupun nggak kena kita, sengaja orang tua kita, bukan kita diajar. Samping kita, bungrang, kan takut kita ya. Gara-gara itu, alhamdulillah sekarang saya nggak jadi preman. Iya kan ya? Makanya jangan lupain jasa orang tua. Nah yang nyuruh kita nih pertama kali sholat itu orang tua kita, termasuk almarhumah Ibu Sawiyah. Anak-anaknya ada berapa? Paling kecil umur berapa? 30-an, 20, ada nih. Mana? Saya paling kagak demen tuh kalau ada acara almarhum terus anaknya pada kagak ada, gua pulang langsung dah. Mana yang 20 tahun tuh udah hidup tuh 20 tahun mah, udah gendit itu. Perempuan lagi. Mana gua nggak mau denger lu, lihat lu nggak mau lanjutin bikin pulang langsung. Mana? Enak aja tamu pada datang kayak gini banyaknya. Yang mana? Gue belum nanya yang pertama, yang 20 tahun mana? Oh, enak aja. Seenak-enaknya saya jauh-jauh yang harusnya langsung lewat tol dari rumah saya enak sekarang Pak. Dari Arinda tuh langsung ke tol Pak, ke bandara deket banget. Cuman setengah jam itu Pak, 25 menit bukan setengah jam sekarang. 25 menit sampai tuh Bojongrenget. Mana? Situ lu. Enak aja, boleh lu keren. Keren ya? Gimana bapaknya? Bapaknya mana sih? Oh ada.
kecakapan anak sih. Lo kan kagak enak Pak, lah kita mau nasihatin siapa? Bapak mah kita lagi ngaji ya. Lah ini anak mau ngapain lo? Ujuk, tampang boleh. Gue jadi ngomel, boleh Pak diomelin ya? Nah, karena ini kan ini yang terus ini. Karena Pak kita doain Pak malam 1 sampai malam 7. Ini datang lagi malam 40. Emang besok kita doain? Jujur jawab, besok omong kita wal muslimat yang doain detil tuh awaladin soleh. Nah ini congoran ini. Lebih mudaan dari saya. Ini yang harus doain. Besok kita pada selesai, saya pulang ngaji selesai udah. Beliau ini habis sholat, makanya nanti deh kalau udah waladhdallin kalau bisa jangan langsung amin. Ya, pas waladhdallin walaupun lagi sholat di hati Rabbi firli wali walidayya amin. Bisa gitu? Nyengir lagi. Tadi lu lagi ngapain di dalam? Ngitung besek. Nemenin keluarga tuh keluarga di depan. Maaf ya Pak, saya orang Betawi. Guru saya Betawi juga kalau ngomong begini Pak. Memang gergetan Pak. Keselnya apa? Orang pada sholat jenazah, dia megang pacu nungguin di teras masjid. Lah kalau orang tua meninggal, kalau bisa anak jadi imam. Kemarin imamnya siapa? Pasti bukan lo. Imam tuh anak Pak. Kalau anak jadi imam atas jenazah almarhum orang tuanya Pak tuh orang tua di, waduh bahagia banget Pak. Aduh anak saya jadi imam. Nggak percaya nanti dah kalau bapak mati dah. Ya misalnya kan ya. Enak lah. Ya saya ngerasain bukan matinya. Kalau anak kita yang berbuat baik Pak di depan umum misalnya Pak. Aduh kayak lebaran kayak anak kita ikut nerima tamu. Silakan masuk bapak di dalam. Itu kita bahagia banget. Anakku bisa ngomong sopan ini. Bukan ada tamu dia kabur, gabrukin pintu ke kamar. Ya, nih, siap ya terusin ya. Ya, nih. Jadi ini kita ini Pak disuruh sholat oleh Allah, bukan Allah yang butuh. Ya ayyuhallazina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Almarhumah Ibu Hajah Sawiyah binti Haji Soaib ini yang mendidik di pertama dia anak sama ibu sama bapaknya. Disuruh ruku, disuruh sholat. Pokoknya lu ruku dulu, ikutin bacaannya. Emang dulu langsung hafal kita bacanya? Kagak, pokoknya kalau imam ruku, kita ruku. Yang kita dengar apa? Gitu kan ya? Tahu nggak Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi? Emang ada itu waktu kecil langsung Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhanku segala puji yang maha besar. Ada yang begitu? Iya kan ya? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Udah gitu doang ya. Lama-lama diajarin. Tuh Pak, Allah nyuruh kita sholat singkatnya. Sampai sekarang pesen untuk beliau ini. Kalau abangnya nggak berani saya, abangnya gedean, pasti ini bontot. Ya kan? Kita lu ngomong sama abang lu. Lu ada di samping lu. Ya, jangan pernah tinggalin sholat 5 waktu. Kenapa? Ntar di ujung ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, ruku, sujud dan sembahlah Tuhanmu. Yang kedua, waf'alul khaira, dan berbuat baiklah kamu. Saya tes langsung nih. Siapa namanya? Agung, besar, cocok sih sama badan. Kalau begeng nggak jadi Agung. Dulu kurus, gue kagak nanya. Gung, masih ingat nggak waktu masih kecil? Minimal ingat lah, masa abis banget. Pernah nggak pulang main, entah gundu, main golok apa main gundu dulu? Entah gundu, entah layangan, entah apa, yang emak tahu itu bukan mainan Agung. Tiba-tiba Agung pulang bawa mainan. Kira-kira pertanyaan emak apa? Jangan dikarang-karang. Pertanyaan emak apa? Buat Agung waktu itu. Mau bawa? Nah, beli di mana? Begitu? Beneran? Ya. Kenapa orang tua nanya beli di mana? Kalau nanyanya beli di mana, berarti Agung sebelum main dikasih uang jajan. Sekiranya nih orang tua tahu dikasih uang cuman 1.000, yang dibawa barang mainan ini yang nggak mungkin dapat harganya 1.000, kira-kira orang tua ngomong apa? Dari mana nih? Ayo. Dari mana lo bawa nih? Kira-kira nih Pak, saya tanya secara umum, dia udah pasti jawabannya bener deh. Iya. Kira-kira apakah orang tua kita bangga? Wah hebat lo, gue kasih duit 1.000 pulang bawa mainan banyak banget, begitu?
Begitu nggak? Gitu nggak kira-kira? Saya nih Pak orang tua, apalagi sekarang cucu saya udah 2. Yang namanya itu kalau anak sesuatu yang saya rasa ini bukan dari rumah dan nggak mungkin beli dari hasil uang saya Pak, saya tanya ini punya siapa? Pulangin, kan begitu ya? Lawang saya pernah dijewer sama bapak saya gara-gara pulang bawa sendal lili, dulu sendal lili. Ya, padahal saya dari rumah sendal jepit. Sendal lili sama jepit mahalan mana? Lalu pada kenal sendal lili? Yang kalis banget kan ya? Gara-gara kepengen sendal lili di masjid pulang duluan, tuh saya. Gak usah orang lain diceritain. Ya kali ada yang sama di sini. Ya kan? Itu sampai rumah Pak, kagak bisa masuk. Diantrin ke Masjid An-Nur, lo balikin. Lu cari mana sendal lo? Akhirnya apa? Sendal saya udah kagak ada. Di masjid orang udah nggak ada. Pokoknya lu ngambil di mana? Di sini Pak, taruh. Langsung bawa sendal apa Pak? Pulang lu nyeker. Dikebuk lagi Pak. Lu jangan coba-coba lagi lu, anak musli di mana pernah ngajarin nyolong? Ampun, saya dibilang nyolong, padahal bukan nyolong. Tak puas banget kayak ini ya. Bukan nyolong, nuker. Sama nggak nyolong sama nuker? Ya beda. Kalau nyolong dosanya 100, kalau nuker diambil punya kita. Ya Allah. Lah kan pernah Pak, orang parkir motor pas balik tinggal sepeda. Motor diambil, sepeda ditinggal. Itu namanya nyolong apa nuker? Ya kalah juga dia, nuker katanya. Ya nyolong-nyolong juga ya. Ya Allah Pak, itu Pak orang tua. Makanya sebenarnya Pak, ajaran Islam kata Pak Kiai Said itu simple. Ya, kenapa simple? Saya selesaikan dulu ayatnya. Tadi apa? Ya ayyuhallazina amanur ka'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'alul khaira. Closingnya apa penutupannya? La'allakum tuflihun, agar kamu hidup bahagia, hidup beruntung, hidup sentosa. Caranya berarti 2. 1, jangan tinggalin sholat. 2, berbuat baik. Kira-kira tuh ajaran siapa? Orang tua. Cuman sekarang dikemas sama kiai besar jadi begini-begini. Akhirnya malah nih Agep saya tandai nih, awas Gep, ente nih saya tahu nih demen banget sama guru-guru. Bagus itu Pak anak muda belajar. Dan saya tahu dari penampilannya pasti kalau ketemu Habib tuh cium tangan bolak-balik. Itu kagak salah. Salah nggak? Saya sama Kiai Sadi kalau selama tuh cium tangan tuh bolak-balik. Nggak salah. Tapi saya mau nanya nih, Gep, ente sama Bapak Agus itu kalau mau berangkat cium tangan apa pamit doang? Cium tangan Pak. Bolak-balik nggak? Kagak. Kagak. Sama gurunya, ada. Sama bapaknya pakai jidat. Banyak sekarang bocah cium tangan pakai jidat. Itu bukan nyium, benturin. Cium tangan itu pakai itu. Kalau lu mau diajarin, begitu Gung. Lu ada bapak tinggal. Lu cium tangan nggak? Iya kan dia bukan sekarang. Gitu. Bisa juga menjawab dia. Belum gue sekak ntar. Ya. Nangis dah bocah dah. Ada bapaknya nggak di sini yang nangis anaknya? Oh, enggak. Ya. Saya lanjutkan ya. Jadi kalau pengen bahagia itu di dalam surat Al-Hajj udah gampang banget, simple banget. Yang pertama, jangan pernah tinggalin sholat 5 waktu. Nih Pak, saya berpesan wanti-wanti dah. Guru-guru kita berpesan Pak. Sebab kenapa? Nanti ada di alam akhirat itu ditanya di neraka. Masalakakum fi saqar. Kenapa kamu sampai dalam neraka sakor ini? Begitu pedihnya siksaanmu, begitu sakitnya penderitaanmu. Kenapa sampai begini? Kalau mereka menjawab lam naku minal musallin, karena di dunia kagak mau ngerjain sholat. Tuh, sekarang saya tanya Pak, ini banyak penyakit sekarang Pak. Ada orang di warga kita nih Pak, misalnya Pak, setiap hari baik banget sama orang negor, diundang datang mulu. Ada bencana banjir dia ikut nyumbang, padahal dia juga ikut kebanjiran misalnya. Tapi kagak sholat. Yang satu rajin banget sholat, belum azan udah sampai masjid Al-Mubarak ya? Iya. Rajin banget, subuh ada, zohor ada, asar ada, maghrib ada, isya ada juga. Tapi sama tetangga pelit judes banget. Bagusan mana?
Sama. Mau begini nyumbang. Lalu disuruh jawab bagusan mana? Kan pernah sekolah dulu ada A, B, C, ya kan? Kira-kira yang bagusan yang mana tuh? Ya jawabannya banget. Yang sholat dan berbuat baik. Ya iya itu. Makanya ini saya mau ngajak opini kita jangan kebalik. Daripada lo rajin ke masjid, sholat rajin tapi lo pelit, mendingan dia kagak sholat tapi bares. Kagak bisa pak. Itu namanya racun. Sekarang muncul di kalangan ibu-ibu. Ada orang pakai jilbab judes, trondol, baik. Bagusan mana? Emang trondol apaan sih? Oh ada trondol. Nah, ibu di sini. Nah ini ada jamaah samamat. Alhamdulillah ketemu di sini. Oh banyak sini ya. Aduh, kaget. Ya orang lagi ceramah pas lihat. Nah ini ada jamaah samamat yang biasa ngaji ketemu saya, ketemu di sini. Ya. Nah ini pak, makanya ini kunci keselamatan yang harus kita miliki pak. Sebab, yuk kita ambil. Kenapa sih kita nggak mau sholat? Sekarang diambil contoh misalnya. Tadi kita baca surat Yasin. Kira-kira Allah sayang nggak sama kita? Allah sayang banget sama kita. Masya Allah pak. Tadi ada ayat, entah ayat berapa itu. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. Ada nggak? Surat apa? Surat Yasin. Makanya tolong pak, jangan mau kegeser sama jenggot cingkrang. Wah, mulain saya ngomong begini dah. Kalau ada orang yang baru jenggotan doang, Bapak tahu nggak kenapa Nabi Musa cadel? Nabi Musa cadel itu pak gara-gara masih kecil, hidup di lingkungan Fir'aun. Semua bayi laki-laki semua dibunuhin. Cuman satu yang selamat karena permintaan istrinya. Tiba-tiba lagi main-main sama Musa kecil, jenggot Fir'aun ditarik, dibetot. Ya kan marah tuh Fir'aun. Bener kan gue bilang apa? Bahasa Betawinya kalau Fir'aun Betawi. Gue bilang apa? Makanya laki-laki harus dibunuh semua. Nih masih kecil udah berani nyabut jenggot gua. Kata istrinya, Siti Asia, sabar dulu bang. Kalau Betawi juga, sabar dulu bang. Ini bocah belum ngerti apa-apa. Itu nyabut jenggot, itu lagi bencana nggak ngerti. Nggak mungkin dia ngerti. Ini pas udah ngerti nih, dia benci sama saya. Akhirnya dites, ditaruh makanan sama bara api. Gimana kira-kira nih? Kalau menurut logika pak, Nabi Musa pasti udah ngerti pak. Yang namanya makanan nama bocah kecil ngerti kan ya? Tapi ketika Nabi Musa pengen ngambil kue, selamat nih kalau dia ngambil kue, mati udah. Iya kan ya? Digeser sama malaikat, ngambil bara, ditelan. Sejak itu cadelah Nabi Musa. Sehingga ada doa Robbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya mau nanya, yang dibetot Nabi Musa apaannya? Hah? Kalau jenggotnya pendek kayak saya bisa nggak dibetot? Berarti Firaun jenggotnya panjang. Berarti kalau yang jenggotnya panjang, bukan, itu salah lagi. Ya Allah, salah lagi. Jangan gampang diprovokasi apa? Maksud saya, jenggot itu bukan jaminan. Memang jenggot sunnah Rasul, tapi dirawat yang rapi. Bukan sunnah Rasul jenggot doang. Ini baru model jenggot doang sama celana dibetot ke atas dikit, itu udah salah semua. 40 ngapain? Apalagi ini di nampan pak. Ada nampan warna kuning. Ini isinya saya juga lagi bingung. Ada air putih, ada teh, ada kopi 2 gelas, ada susu. Apa maksudnya? Yang mau minum siapa? Ini pak kalau orang kasar pak yang model kayak gono pak, Nabi ngajarin kagak? Maka bid'ah sesat masuk neraka. Ujuk orang ngeluarin gini jadi masuk neraka. 40 hari pada ngumpul, emang Nabi nyuruh? Kagak, berarti sesat masuk sorga. Ayo ngomong apa? Jauh-jauh kemarin masuk neraka. Ini ada budaya dikumpulin orang untuk ingat sama-sama. Baca Quran dipimpin Ustadz Arifin, baca Yasin, di Yasin perhatiin masing-masing. Baca istighfar, baca tahlil, baca yang namanya tasbih, doa bareng-bareng. Kenapa dikumpulin ini air begitu banyaknya? Ya Allah pak, kira-kira ini air yang nurunin siapa nih?
Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Coba perhatiin, air yang nurunin kamu apa Allah? Coba air diturunin, gara-gara air diturunin di puncak pohon teh pada hidup nggak? Kalau nggak ada hujan pohon teh hidup nggak? Mati kan? Ada hujan pohon teh dipetik tuh Pak, diaduk-aduk jadi teh. Benar? Kira-kira rumput kalau nggak ada hujan mati nggak? Tumbuh nggak? Teki aja Pak, kalau hujan lama nggak turun-turun mati juga Pak tekinya. Rumput pada numbuh dimakan sama sapi, sapinya jadi segar, ada susu, jadi susu nggak? Di Jawa di Tegal ada pohon tebu, kalau nggak ada hujan numbuh nggak? Dibikinlah gula, dimasukin ke teh, ada teh manis, ada teh pahit, tahu loh, iya kan? Di puncak lagi ada pohon kopi, kalau kagak ada hujan tumbuh gak tuh kopi? Kagak, dibikinlah jadi kopi. Maksudnya nih kita suruh mikir, ini ciptaan Allah, bukan untuk almarhum Ibu Sawiyah, silakan pilih. Ini kan masih banyak begitu Pak, di kampung saya Pak dulu nih, Bang Burhan juga Bang Yudi tahu dah. Saya termasuk dulu yang orang tua situ pada agak marah juga sama saya. Lu anak kemarin sore udah berani ngomong. Saya waktu itu nanya, Pak ini buat apa? Ini buat yang nungguin tempat. Kalau yang nungguin tempat siapa? Yang kata Rasul, kalau orang mati putus kecuali 3. Pernah nggak ngajarin ilmu, diamalin, dia boleh mati, ilmu yang diamalin jalan terus. Ya di sini anak yang perempuan ada nggak? Laki semua. Bisa masak Indomie? Yang gampang aja dah. Ya bisa masak air. Yang ngajarin pertama kali ustaz apa emak? Pakai mikir lagi. Jadi lu ngajarin siapa? Yang pertama pasti kan lihat kan emak, yang namanya emak nyuduh kompor dulu kan pakai kayu ya. Itu emak sampai sekarang ente masak air tuh ilmu dari emak. Maka selama ente masak air, emak dapat pahala. Terus kira-kira kalau ente naik motor nih, untuk naik motor kan, terus disalib sama orang misalnya, mau nggak? Mau nggak? Kalau saya mah nggak mau. Orang Islam disalib. Iya jangan serius amat. Lo mikir juga ini. Ya. Kira-kira disalib ya? Disalib. Kira-kira marah apa enggak? Enggak. Dia yang jawab bergantung. Kagak marah. Yang ngajarin kita sabar siapa? Emak pasti kan? Sabar, jangan berantem mulu. Iya kan ya? Sabar, emang bawa lu sabar yang bapak lu begitu, bisa jadi kan begitu ya. Sabar, maka setiap dia sabar Pak, almarhumah Ibu Sawiyah dapat lagi ilmu. Jadi bukan cuma guru, enak banget guru, orang tua bukan guru, dia ngajarin kebaikan, ngajarin nyapu, ngajarin masak. Selama anaknya masak untuk kebaikan, almarhum di alam kuburnya dapat kebaikan tuh. Makanya ini bukan yang begini nih, artinya ini bukan yang begini untuk salah, untuk ingetin. Paling gak kan ente ikut Gung, ingat kan? Iya apa yang emak suka dulu makan, ingat kopi. Kalau saya mah kopi Pak, kalau udah lihat kopi pahit sama gula merah dicacang taruh di pinggir, paham? Kopi pahit di gelas, gula merah atau gula merah? Itu dipotong-potong ditaruh di pinggirannya, di piring kecil. Buat apa? Sambil ngopi, makan gula. Itu Pak, kadang-kadang ada singkong rebus juga kan? Dah kalau udah makanan aja dah. Makanya kalau orang meninggal dunia itu ada sesuatu yang untuk kenangan, membangkitkan memori. Mudah-mudahan harapannya anaknya ketika melihat kopi ingat emaknya, ingat nasihatnya. Oh iya emak dulu nasihatin begini, hati-hati bergaul. Oh emak nasihatin begini, hati-hati. Dan saya yakin Gung, emak ngajarin pelit apa ngajarin bares sama ente? Nah diri dah, soalnya udah malam nih gue pulang emang ngaji. Diri. Keren banget, Masya Allah. Ini yang begini hati-hati Pak. Ini mah, aduh banyak yang nguber-nguber nih. Gung, emak ngajarin baris, ngerti baris nggak di sini? Dermawan lah. Ngajarin dermawan apa ngajarin pelit? Hah? Dermawan. Ente sekarang masih sekolah pada kuliah atau masih udah kerja? Kerja. Di mana? Di Mercu. Dosen? Teo? Tukang uduk?
Kenal Pak Tri nggak, Pak Tri? Dosen. Sebelum mulu tanyanya. Oh udah ya, Pak Tri itu teman saya di sana. Terus saya juga pernah ngajar cuman 3 semester di Mercu Buana. Karena kagak bisa ngajar di kampus mah enakan begini. Di Mercu Buana nggak ada berkatnya. Ya, kira-kira nih antum udah kerja nih ya, dapat rezeki segala macam. Kira-kira pernah nggak antum ngasih anak yatim? Waktu kemarin. Bantu yatim. Saya tanya nih Pak, apa ya? Karena ini buat orang tua. Di sekitar rumah ente ini ada anak yatim banyak kan? Lumayan. Sekitar sini nih. Ya apalagi sampai rumah gua banyak banget rumah. Iya, lalu sampai rumah gua banyak banget sih. Sekitar 10 orang. Nah, ente gajian kapan? Ya, akhir bulan. Akhir bulan berarti ini tanggal 20 ya ini ya? 19. Gajian tanggal berapa? Sampai tanggal 28. Nah, berarti dikit lagi ya? Bisa nggak satu anak yatim antum kasih 50.000 cari 10 orang? Insya Allah. Siap? Ini bapak-bapak jadi saksi nih. Ya, jadi antum cari 10 anak yatim, kasih 50-50 aja, jangan dipanggil, kasihan kedikitan. Kalau datengin tuh lebih bagus. Kalau saya diajarin pakai saat itu Pak, kita datengin. Kalau datang terus emaknya ngarepin, pulang bawa apa nih, pulang bawa apa nih, ya kan? Gua macam-macam dah. Tapi kalau kita datengin, assalamualaikum, nggak ngapain tong, nggak ngapain deh, nih buat jajan, tuh 50.000 gede, ya kan? Coba dipanggil, udah gitu dipakai baju dulu, dandan dulu, 50.000 doang, ya, dikit kan ya? Maka besok nih ya, antum cari 10 anak yatim, kasih satu anak 50.000 besok pagi, siap? Besok pagi. Kan gaji tanggal 28. Ya kalau nungguin tanggal 28 kelamaan. Ya udah dah, nggak apa-apa dah. Ya udah saya talangin dulu dah. Ya jadi ya kalau ada mah nanti, kalau besok mah harus dari saya. Jadi Pak Kiai Sadil kalau saya ceramah kemana-mana Pak, itu beliau nitipin. Saya ceramah kemana itu beliau nitipin. Pesannya itu cari anak yatim. Ya, jadi besok antum cari 10 anak yatim, kasih 50.000 sama 2 nenek-nenek. Jangan saudara. 2 nenek-nenek yang antum lihat lebih sangat, yang paling terbawa di antara yang ada. Kasih nenek-nenek sarang 100 dah buat diuduk, ya. Terserah. Ya, nanti maksud saya begini Pak, ini mudah-mudahan kalau kita doa bareng-bareng kan ya lebih afdal lagi anak yatim yang aminin. Walaupun dia nggak aminin sekarang, besok pagi kalau dikasih uang, yang datang ganteng banget kan ya, assalamualaikum. Tapi lu jangan cari yang gede-gede, yang perawan-perawan. Jadi yatim itu yang SD cari ya, kalau bisa yang SD yang kecil ya. Ya, oh ganteng banget, bawa duit 50.000, senang banget tuh. Dia senang. Besok tanggal berapa? Muharramnya? Pas ya? Ya alhamdulillah. Pas dah untuk rezeki antum keliling. Jadi bukan dari antum mah saya salah. Jadi ini dari Pak Kiai Sadi titipin. Kalau saya ceramah berapa tempat itu pasti dititipin. Jadi 50 anak yatim kali 10 tambah nenek-nenek sarang 100 kali 2 berapa semua? Lu ngitung duit cepet-cepet banget. Kalau ngitung duit cepet-cepet banget. Saya mau nanya Bang, kira-kira dari masih kecil sampai sekarang udah berapa banyak ninggalin sholat? Pasti buyang, kirain duit 700 cepet banget. Wah, jadi enak nih. Enak nih. Nanti masalah tanggal 28 ente mau tambahin ya terserah. Ya, mudah-mudahan berkah. Jadi itu kita niatin buat almarhumah Ibu Hajah Sawiyah. Karena bagaimanapun Pak, beliau ini ya orang tuanya itu ya udah duduk, nggak ada tambahan gitu. Nggak apa-apa. Kan guru itu digugu dan ditiru. Saya ngomong doang, cerewet segala macam, pulang-pulang mah ujung-ujungnya mah ngomong doang, duduk dah. Ya, itu bukan uang saya. Kalau saya mah orang bapak saya tukang ojek. Saya kalau kemana-mana Pak itu kayak ngaji malam Jumat, ntar dititipin uang. Ntar kalau ada kesempatan antum ceramah, kalau beliau yang turun kagak 10 orang. Kemarin 1.000 orang. Kemarin ini tanggal Sabtu Muharram. Beneran.
Jadi mudah-mudahan diampuni, dan saya belum pernah minta maaf lagi saya sama dia kan. Saya pernah nyerang Pak, karena saya kesel, galak banget, cambangnya segini Pak. Lah kok ketawa? Ini kenal. Beneran Pak, cambangnya segini Pak, keren. Emang apa dirinya suruh pulang MC? Baji? Lah Pak Haji MC udah diri. Ini siapa tutup siapa ntar? Iya maklumin, lagi punya pabrik gula. Ya, bukan gula. Gula kan ada dua, ada gula basah, gula kering, mau mana? Ya, ya jadi saya merasa beliau itu sosok orang tua yang gigih, yang luar biasa. Kalau galak mah gak ada Betawi yang gak galak lah. Orang tua tuh pasti galak, gak mungkin gak. Tapi galak itu untuk kebaikan. Tapi segalak apapun orang tua, gak bisa ditebus apapun. Ya, darahnya, perjuangannya menentukan ridho buat anak-anaknya. Mudah-mudahan almarhumah Ibu Sawi yang di alam kuburnya dirahmati Allah, Kong Haji Suhaib juga dirahmati Allah, dan kita semua pun diberikan rahmat dan keberkahan. Saya nggak mau ngomongin corona, tapi yakinlah mau apapun, mau corona, mau Toyota, mau GL, mau apapun, semua itu tidak menentukan ajal kita. Ajal kita sudah ada waktu kita dalam kandungan mak kita 4 bulan itu ajal udah ditetepin. Mau ada corona, mau ada berbagai macam, kalau Allah takdirin meninggalnya tahun 2030, kira-kira mati apa enggak? Enggak. Ya sekarang enggak mati. Ya kan? Tapi walaupun lu vaksin 1000 kali, dokter dari Singapura, tapi kalau Allah takdirin meninggalnya tanggal 20 Agustus 2021, kapan? Ini kok pada takut banget sih? Ya, apapun pasti akan mati. Takut boleh, ketakutan tidak boleh. Protokol kesehatan tetap itu adalah antisipasi preventif pemerintah untuk melindungi warganya. Tapi hati kita jangan dihantui dan penuh rasa curiga. Ada apa-apa disemprot, ada apa-apa disemprot. Abis megang mic dikasih disemprot dulu. Besok makan bakso, semprot lagi tuh, mati dah. Ya, jangan terlalu ketakutan yang berlebihan. Masker pakai, cuman pakai saat dibilang haram memakai masker ketika mau makan. Udah mau marah tuh maksudnya. Ya, cuman mohon maaf kalau di rumah saran beliau buka. Terus kalau sudah 1 jam, ini sebenarnya banyak yang pakai masker tapi sebenarnya enggak. Karena itu hidung pada kebuka. Bang Burhan buka, Bapak buka, itu bukan. Itu bukan masker. Kalau masker itu maskerku melindungimu, tapi virusmu tidak melindungiku. Karena hidungnya kebuka Pak. Itu hidungnya pada kebuka, itu gimana sih? Wah, ya kita maklumin, tetapi tetap kita kondusif, jaga kesehatan, ya insya Allah mudah-mudahan corona segera berakhir. Saya rasa ini saja Bapak, terlalu panjang kalau saya lanjut, karena memang juga saya mohon izin, saya setelah ini langsung ke pengajian Pak, bukan bohongan ini ya, ke pengajian di Tanjung Burung, karena acara mulai jam 10, ya paling nggak mudah-mudahan jam 11 saya nyampe, kan nggak telat banget. Kiai Sadi turunnya itu jam 12, jam 12 beliau turun, baru ngajarin sampai jam 3. Mohon terima kasih, dan kalau ada yang sakit atau apa, ini banyak teman-teman saya di sini, pengobatan masih di sini Pak, masih di Kedoya, belum dipindahin, nanti akan dipindah ke sana. Tapi sekarang belum dipindahkan, ya tidak ada bayaran apapun, penyakit apapun, karena beliau tidak menyembuhkan, tapi beliau melayani pasien yang datang. Yang menyembuhkan adalah Allah. Tidak dipungut bayaran dan tidak ada kotak amal apapun, bahkan yang benar-benar tidak mampu, setiap dia datang pulang pasti dikasih uang atau ganti transport. Tapi yang benar-benar, kalau yang bohong-bohong insya Allah dia tahu. Ini dari beneran bohong nih. Kontrakannya sebaris, cuma pura-pura aja nih. Ya baik, terima kasih. Mudah-mudahan keluarga besar almarhumah, mohon maaf Bapak, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak terus mendidik anak. Agung sudah Bapak saksikan tadi, beliau punya niat bahwa setiap gajian paling enggak beliau akan gunakan sebagiannya untuk berbagi, diniatin untuk almarhumah. Karena sedekah yang dia niatin untuk orang meninggal itu akan sampai menjadi kebaikannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.